Nah, ketika kita belajar soal teknologi blockchain, kita mesti melihat dulu teknologi-teknologi atau prinsip-prinsip yang ada di dalam Bitcoin. Kenapa? Karena yang pertama, Bitcoin ini yang duluan ada, yang pionir gitu ya. Jadi kita harus belajar kepada Bitcoin dulunya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kalau dibandingkan teknologi blockchain yang ada sekarang, Bitcoin ini termasuk yang paling simple. Nah, ini adalah pesan The Times, the 3rd of January 2009, Chancellors on brink of second bailout for banks. Ini pesan yang dicantumkan oleh Satoshi Nakamoto di dalam Genesis block atau blok yang pertama kali diciptakan gitu ya. Ini juga sebuah sindiran bahwa ternyata perbankan mendapatkan bailout atau dana talangan gitu ya, dana talangan dari pemerintah. Padahal kita tidak tahu apakah siapa yang jadi dalangnya gitu ya. Kenapa si perbankan ini perlu bailout? Jangan-jangan perbankan ini berbuat curang, tetapi yang harus menanggung itu adalah pembayar pajak. Nah, itu yang disinggung oleh Satoshi Nakamoto. Gambar umum Bitcoin itu diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Dia membuat sebuah atau menulis sebuah white paper gitu ya, yang paling terkenal, white paper paling terkenal. Itu judulnya Peer-to-Peer Electronic Cash System, dibuat di tahun 2008 gitu ya. Jadi siapapun yang belajar soal teknologi blockchain itu setidaknya harus membaca dokumen ini gitu ya. Itu wajib, bacaan wajib. Jadi paper ini atau white paper ini menggambarkan teknologi baru yang namanya blockchain gitu ya, atau public ledger. Kemudian ada juga penambangan atau mining ada di situ untuk proses konsensusnya. Ya, kemudian diceritakan juga di dalam white paper ini tidak ada pengendali pusat atau sistemnya desentralistik gitu ya. Kemudian tidak ada juga pihak perantara atau middleman. Jadi semuanya nanti akan difasilitasi oleh teknologi blockchain dan jaringan internet. Kalau kita pikir-pikir lagi, kenapa itu Bitcoin memiliki nilai? Ya, padahal tadi cryptocurrency kan tidak ada yang jamin, gitu ya. Kemudian tidak ada pemerintah yang menjamin bahwa nilai di masa depan akan tetap ada. Itu umumnya karena Bitcoin dianggap supply-nya terbatas, gitu. Kalau ada buku yang ditulis oleh Saifedean Ammous itu, judulnya Bitcoin Standard gitu ya. Nah, di buku itu dijelaskan bahwa bisa jadi logam mulia seperti emas itu supply-nya tidak terbatas. Berbeda dengan Bitcoin. Ternyata Bitcoin menurut buku ini supply-nya lebih terbatas atau lebih langka ketimbang emas, gitu ya. Jadi menurut buku ini Bitcoin lebih layak dikoleksi ketimbang emas. Kenapa? Karena si penulis ini berkaca pada kasus soal minyak bumi gitu ya. Minyak bumi dulu ketika tahun sekian gitu ya, itu diprediksi bahwa akan habis 30 tahun lagi. Nah, ternyata sekarang dengan teknologi yang lebih modern, orang-orang masih bisa menambang minyak bumi gitu ya. Misalnya, saya nggak pakar, tapi misalnya dengan menggunakan shale gitu ya, atau misalnya dengan penambangan dalam atau penambangan di laut gitu ya. Kemudian juga saya mendengar bahwa nanti penambangan tidak lagi di darat tetapi di laut gitu ya. Ada batu-batuan yang mulai dieksplorasi untuk diambil dari dasar laut dalam, itu ternyata mengandung logam-logam yang sangat berharga. Jadi ternyata kalau batasan teknologi sudah dijebol, ternyata beberapa supply yang kita pikir dulu terbatas ternyata tidak terbatas. Berbeda dengan Bitcoin, itu sudah ditentukan oleh sistem Satoshi, itu sebanyak 21 juta Bitcoin. Artinya kita bisa memastikan bahwa nanti tidak akan ada lagi Bitcoin. Artinya dengan supply yang sangat terbatas ini nanti akan menjadi aset yang langka. Dijamin bahwa ini adalah Bitcoin adalah aset yang langka. Kemudian biaya transaksi tentu saja murah. Kalau misalnya ada yang pernah melakukan transaksi antar negara atau transaksi dengan jumlah besar, itu nanti biayanya akan sangat tinggi gitu ya. Biaya perbankan atau jasa transfer itu cukup tinggi. Nah, berbeda dengan Bitcoin, itu sekian dolar nanti akan bisa selesai gitu. Kemudian bagaimana dengan pemalsuan? Kalau di kartu kredit, asal angka-angka yang ada di kartu itu bisa
bisa terbaca orang atau bisa ditebak orang, itu orang bisa pakai kartunya. Nah, tidak demikian dengan Bitcoin. Kalau orang lain punya alamat kita, itu tidak ada masalah gitu ya. Yang penting nanti kunci privat harus kita tetap simpan. Pemalsuan tidak ada di Bitcoin. Kemudian transaksi relatif cepat. Ya relatif, karena kalau misalnya di transaksi di dalam sebuah sistem yang sama, misalnya difasilitasi oleh Bank Indonesia, itu sangat cepat. Tetapi kalau kita lihat transaksi lintas negara atau secara global, itu transaksinya sangat cepat ya, dibandingkan dengan metode transaksi lainnya, misalnya yang difasilitasi oleh perbankan. Ya, ini sebuah transaksi keuangan itu bisa selesai dalam hitungan menit atau paling lama beberapa jam. Kalau kita lihat juga Bitcoin bisa kita pakai untuk mata uang, remitansi. Kemudian kalau kita kreatif, kita bisa simpan data permanen di dalam blockchain Bitcoin. Kemudian juga kita bisa pakai sebagai investasi kalau kita yakin bahwa harganya akan meningkat di masa depan. Dari tadi kita bicara atau kita sebut-sebut blockchain ya. Blockchain ini adalah tersusun dari blok yang disambung-sambung gitu ya, membentuk sebuah rantai atau chain. Nah, jadi ada blok gitu ya, misalnya blok 1, blok 2, blok 3. Itu apa sih? Jadi blok itu isinya sebenarnya transaksi. Jadi komponen utamanya ya transaksi-transaksi, misalnya transaksi perpindahan dana dari satu orang ke orang lain, itu adalah transaksi. Jadi setiap blok atau setiap transaksi itu harus dimasukkan ke blok gitu ya, untuk dikonfirmasi gitu. Jadi blok ini dianggap seperti ember. Jadi kalau misalnya ada transaksi baru ya harus dimasukkan ke ember tadi, blok tadi. Kemudian dikonfirmasi di mining, nanti akan kita bahas soal mining gitu ya. Kemudian konstruksi logikanya nanti setelah blok 1 diciptakan gitu ya, kemudian akan muncul lagi blok 2. Ini untuk menampung transaksi-transaksi yang lebih baru. Yang blok 1 tadi sudah selesai, kemudian yang berikutnya adalah blok 2. Gimana cara nyambungnya antara blok 1 dan blok 2? Tadi kan kita sudah bahas soal hash gitu ya, nilai hash, fungsi hash gitu ya. Nah, blok 1 tadi akan di-hash semuanya. Jadi ada header dan body-nya. Jadi body-nya isinya transaksi beserta header-nya itu di-hash. Kemudian nilai hash-nya dimasukkan ke dalam header dari blok 2. Gitu ya. Nah, ini adalah konsep logis dari penyambungan atau membentuk rantainya seperti itu dia. Jadi sebenarnya tidak ada rantai yang sebenarnya secara fisik itu tidak ada di dalam blockchain. Jadi sebenarnya konsep logika. Demikian juga dengan blok 3. Nanti disambungkan dengan blok 2 menggunakan nilai hash dari blok 2 tadi dimasukkan ke dalam header dari blok 3. Kalau di sini kan tadi ada 2 komponen, ada header, ada body. Di header tadi akan menyimpan sebuah data yang penting namanya Merkle root. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu Merkle root. Dia adalah representasi dari semua transaksi yang disimpan di dalam blok tadi. Misalnya sebuah blok tadi isinya 1000 transaksi. Nanti Merkle root dari blok 3 tadi itu akan merepresentasikan semua transaksi, 1000 transaksi tadi yang disimpan di dalam blok 3. Gunanya apa? Nanti akan dipakai untuk memverifikasi. Jadi dia bermanfaat untuk mengecek apakah sebuah transaksi itu ada di dalam sebuah blok dengan cara yang cepat, gitu ya, cara yang efisien ya, itu dengan menggunakan Merkle root. Jadi setiap blok tadi kan ada Merkle root gitu ya. Jadi satu blok di dalam Bitcoin itu punya satu Merkle root di dalam headernya. Gitu. Jadi sebenarnya ada transaksi banyak di sini, transaksi 0, 1, 2, 3 gitu ya. Setiap transaksi tadi akan di-hash. Dapatlah kalau di sini contohnya transaksi 3, TX3 di-hash namanya hash 3. Di sini juga ada transaksi TX2 di sini, tapi di-hash namanya hash 2. Nah, hash 2 dan hash 3 tadi di-hash lagi namanya hash 23. Nah, di sini ada transaksi TX0 dan transaksi TX1. Itu di-hash dengan hash 1, ya jadi hash 0, hash 1, kemudian di-hash lagi di hash 01. Nah, kita dapatkan tadi hash 01 dan hash 23 tadi ya, berdasarkan menggunakan transaksi 2 dan transaksi 3. Jadi ada 4 transaksi total di sini. Didapatkan 2 hash yang terakhir, kemudian di-hash menjadi Merkle root.
Nah, bagaimana caranya memverifikasi apakah transaksi tertentu, misalnya transaksi TX3, itu adalah bagian dari blok tertentu, gitu ya. Misalnya blok kedua yang di tengah tadi, yang di tengah ini ya. Itu caranya gimana? Caranya ya kita ambil transaksi TX3, kemudian kita membutuhkan data ekstra namanya hash2 dan hash01. Karena kita tahu bahwa Merkle root-nya ada, ya, kita sudah tahu Merkle root, kita sudah tahu TX3. Kita tinggal minta data hash2 dan hash01. Kemudian kita verifikasi, caranya begini tadi. TX3 di hash dengan hash3, kemudian hash2 dan hash3 di hash lagi dengan jadi hash23. Kemudian kita minta data namanya hash01. Jadi hash01 dan hash23 tadi di hash menjadi Merkle root. Kemudian kita bandingkan apakah Merkle root yang kita tahu tadi, yang kita ambil dari block header tadi, apakah sama dengan Merkle root yang kita proses tadi, yang kita hitung. Kalau sama, berarti TX3 adalah transaksi yang sudah terkonfirmasi di dalam blok yang kedua tadi, gitu ya, blok yang tadi kita cek. Jadi caranya lebih dengan menggunakan Merkle root dan efisien. Nah, di dalam Bitcoin juga kita kenal satu istilah namanya fork, gitu ya. Fork itu sebenarnya cabang. Jadi kalau kita bayangkan sebuah fork itu kan garpu, gitu ya. Garpu itu punya lebih dari satu cabang, bisa 2, bisa 3, bisa 4, gitu ya. 4 cabang di dalam sebuah garpu. Nah, demikian juga bisa terjadi dalam blockchain-nya miliknya Bitcoin. Misalnya blok 1000 diciptakan tidak ada masalah, kemudian blok 1001 juga tidak ada drama. Nah, ketika proses membuat blok 1002 itu ternyata terdapat dua blok yang nomornya sama, blok 1002 juga. Misalnya blok 1002A dan blok 1002B gitu ya. Nah, ini akan kita sebut sebagai cabang. Mana yang benar? Dia tidak tahu. Dua-duanya sudah benar memang. Karena kan di dalam blockchain, proses mining itu kan semua penambang itu kan berkompetisi gitu ya. Misalnya ada 100 penambang di dalam jaringan Bitcoin, itu semuanya saling berkompetisi. Siapa yang menang juga tidak tahu. Misalnya dalam waktu yang hampir bersamaan, 2 miner itu menciptakan blok nomor yang sama. Itu bisa, sangat bisa. Nah, terjadilah pencambangan atau forking gitu ya. 2 blok tadi dengan nomor yang sama tapi isinya berbeda tadi, itu di submit ke sistem gitu ya. Nanti terjadi pencambangan, kemudian nanti di sini akan terjadi kompetisi gitu ya. Apakah blok 1002A atau blok 1002B yang menang? Jadi para miner yang ada di dalam sistem tadi bebas memilih apakah mau mining berdasarkan blok 1002A atau blok 1002B. Jadi kalau misalnya Anda memilih blok 1002A, ya sudah, mereka membuat blok baru namanya blok 1003, kemudian habis itu blok 1004 berdasarkan cabang yang A tadi ya. Ada juga miner yang memilih berdasarkan cabang B, bisa juga. Tetapi pada satu waktu nanti akan ada cabang yang lebih panjang. Misalnya ternyata yang lebih panjang adalah cabang A, lebih cepat itu ya, dan lebih banyak orang atau lebih banyak miner yang memilih. Tuh, akhirnya nanti yang menang adalah cabang A. Bagaimana dengan cabang B? Nah, cabang B nanti akan dihapus, akan menjadi orphan, namanya blok orphan. Blok orphan nanti akan dihapus, kemudian transaksi-transaksi yang tadi ada di dalam blok cabang B itu akan dikembalikan ke antrian memory pool, kemudian akan ngantri lagi masuk ke blok berikutnya gitu. Nah, itu cara Satoshi Nakamoto untuk memastikan bahwa hanya ada satu cabang saja di dalam blockchain pada akhirnya gitu ya. Meskipun boleh saja cabang-cabang temporer terjadi, tidak ada masalah. Tapi satu saat di masa depan nanti cabang-cabang ini akan dihapus gitu ya. Yaitu tentang forking. Di dalam Bitcoin juga dikenal istilah namanya double spending. Nah, double spending ini harus dihindari, ya, harus dihindari oleh si Bitcoin. Double spending ini, bayangkan kalau misalnya uang digital, ya, jadi atau data digital ini sebenarnya bisa disalin. Misalnya ada gambar yang ada di sebuah website, kita tinggal copy, kita download gitu ya. Akhirnya nanti kita punya data yang identik dengan gambar yang ada di dalam website tadi. Apa yang terjadi kalau misalnya gambar tadi ternyata harganya setengah Bitcoin gitu ya, atau data tertentu tadi harganya setengah Bitcoin. Ternyata nanti bisa kita duplikasi jadi ternyata total jadi 1 Bitcoin. Nah, itu yang harus dihindari oleh Bitcoin. Kalau tidak, nanti nilai asetnya jadi tidak berharga karena mudah sekali diduplikasi. Nah, ini ada sebuah
kejadian double spending, misalnya ketika seseorang mau membeli kopi harganya setengah Bitcoin gitu ya, gampang ya. Kopi harganya setengah Bitcoin, dia punya hanya satu keping setengah Bitcoin, dia belikan kopi harga setengah Bitcoin. Nah, jangan sampai koin yang sama tadi dipakai untuk membeli kue dengan harga setengah Bitcoin juga. Itu tidak boleh. Cara menghindarinya gimana? Nah, nanti sistem blockchain yang ada di Bitcoin tadi memiliki sebuah data yang semua orang harus merujuk ke sana gitu ya. Hanya ada single view gitu ya, single point of truth, di mana semua orang harus merujuk ke sana. Ketika terjadi sebuah transaksi, itu transaksinya harus konfirmasi dulu sebelum diselesaikan, sebelum dianggap beres. Jadi kalau dalam Bitcoin, sistem Bitcoin, ketika kita membayar kopi gitu ya, dengan setengah Bitcoin tadi, si penjual kopi tadi jangan sampai selesai dulu sebelum semua transaksinya tadi terkonfirmasi. Kalau tidak, tadi si pembeli tadi bisa membelanjakan uang yang sama untuk membeli kue. Jadi semua transaksi harus terkonfirmasi dulu sebelum dianggap selesai untuk menghindari double spending. Nah, proof of work ini intinya adalah komputasi sebagai syarat pembentukan blok baru. Singkatnya adalah dia menemukan nilai hash sesuai dengan kriteria. Nah, kenapa diperlukan ada proof of work? Karena supaya blok tadi tidak mudah diubah oleh orang lain. Karena ketika kita berpikir soal blockchain, itu kan orang pikirnya blockchain adalah temper resistant atau immutable atau permanen gitu ya. Karakter-karakter tadi itu dipenuhi dengan proof of work. Kalau proof of work-nya lemah, ya temper resistance-nya ya juga lemah gitu ya. Immutability-nya juga lemah. Tapi ketika proof of work-nya kuat seperti Bitcoin, itu ketika terjadi sebuah blok terbentuk, itu hampir mustahil diubah gitu ya. Karena proses untuk mengubahnya itu ya harus mining juga dengan blok menggunakan proses yang sama. Akan sangat sulit, apalagi kalau misalnya sudah ditimpa oleh blok yang lainnya. Misalnya blok 1001, sudah ada blok 1002, 1003, 1004. Untuk mengubah blok tadi, blok 1001 tadi ya harus membuat blok 1002, 3, 4, yang lain sebagainya. Nah, itu semakin berat juga.